Pemirsa, terbongkarnya vaksin palsu yang digunakan sedikitnya oleh 14 rumah sakit meresahkan orang tua korban serta masyarakat. Kepolisian sudah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu ini. Para orang tua korban vaksin palsu ini sekali lagi mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Mereka meminta Rumah Sakit Harapan Bunda bertanggung jawab dan mengecek ulang anak yang terindikasi mendapat suntikan vaksin palsu. Rumah Sakit Harapan Bunda hanya salah satu. Menurut Menteri Kesehatan, masih ada 13 rumah sakit lain, plus 8 bidan, serta klinik yang diduga telah menggunakan vaksin palsu. Mayoritas rumah sakit yang kepergok menggunakan vaksin palsu berada di Bekasi, Jawa Barat. Data yang dipaparkan Menteri Kesehatan seolah mengonfirmasi temuan Bareskrim Polri pekan ketiga Juni lalu. Saat itu, Bareskrim membongkar jaringan pembuat dan penjual vaksin palsu untuk bayi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menduga vaksin palsu telah menyebar ke 9 provinsi, dari Pekanbaru Riau hingga Surabaya, Jawa Timur. Indonesia pun heboh vaksin abal-abal. Vaksinasi adalah hal yang teramat penting untuk kesehatan anak-anak, generasi penerus bangsa. Memastikan anak yang menjadi korban vaksin palsu mendapat vaksinasi ulang tak bisa ditawar-tawar lagi. Para penjahat yang mengambil untung dengan menyengsarakan anak-anak, mulai dari distributor, rumah sakit, atau dokter, harus mendapat hukuman yang setimpal. Ya, heboh vaksin abal-abal. Itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Adib Humaydi, Sekjen Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada Marius Wijayarto, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Dan di sebelah kiri saya ada Usman Kansong, Direktur Pemberitaan dari Media Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini kita mewakili masyarakat awam, di sebelah sana ada para ahli, begitu ya Mas Usman ya? Betul sekali. Tapi ini vaksin palsu. Orang tidak berpikir anaknya kemudian akan demam atau sakit atau apa, tetapi kemudian berpikir bagaimana kekebalan tubuh anaknya, begitu kan? Itu yang kemudian semua orang tua khawatir sehingga reaksinya begitu besar. Media Indonesia melihatnya seperti apa? Iya, jadi ketika kasus ini awal muncul ya, dari jumpa pers Bareskrim, memang kelihatannya sebagian besar masyarakat menganggap ini sebagai sebuah peristiwa kriminal biasa. Tapi lama-kelamaan itu kan informasinya makin mengumpul, dan yang sangat mengejutkan kita itu sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Nah, karena itu saya kira kemudian waktu itu Media Indonesia memang mendorong untuk dibuka rumah sakit mana saja. Kenapa? Karena memang yang penting sekali, terutama dalam kasus ini, pasca kasus ini adalah bagaimana kita mengetahui siapa saja, berapa banyak anak-anak yang kena vaksin palsu itu. Dan kalau kita mau tahu itu, maka kita harus tahu dulu rumah sakitnya kan. Memang kalau dilihat dari secara fisik, dari sisi kesehatan, mungkin kecil, iritasi di kulit dan lain-lain. Tetapi kekebalan ini yang menjadi persoalan. Dan siapapun orang tua yang anaknya kena vaksin palsu itu tentu mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan sekali, termasuk saya mungkin kalau anak saya terkena itu, begitu kan. Jadi saya kira yang paling penting waktu itu kita dorong adalah umumkan mana tempat-tempat vaksin ulang, begitu. Dan vaksin ulang itu bisa dilakukan kalau memang dibuka di rumah sakit atau klinik mana yang vaksin palsu itu beredar. Karena kalau tidak, semua orang akan berbondong-bondong untuk vaksin ulang. Bukan begitu, Dok? Betul. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang ini kan problemnya sekarang yang membuat kekhawatiran dan reaksi yang seperti itu, saya kira merupakan reaksi yang wajar dari sebuah masyarakat ya. Karena pada saat kemudian diumumkan, ya kalau kita bicara ini adalah kondisi yang emergensi sosial dan emergensi di bidang kedokteran juga, bahwa sebuah yang kaitannya dengan sebuah disaster, kalau saya bilang ini disaster sosial gitu loh. Kemudian dia ada hal yang kemudian terkondisikan di dalam kelompok masyarakat, anak-anak yang kemudian tidak mendapatkan vaksinasi akhirnya, terlepas dari sebuah reaksi yang muncul katakanlah. Jadi kalau kita melihat bahwa ada yang kemudian dia tidak mendapatkan proteksi di dalam kekebalan tubuhnya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan pada saat kemudian
ada program pemerintah, bahkan program dunia WHO yang menyatakan bahwa seluruh anak harus divaksin. Dan kita tahu bahwa angka cakupan imunisasi untuk di Indonesia itu paling tinggi di antara negara-negara yang lain, 92,9%. Walaupun ini bukan soal kesuksesan program saja kan. Ini buat masyarakat ini penting karena anak saya punya imunisasi yang paling tidak dasar lah untuk beberapa hal penyakit yang mungkin buat anak-anak ada gitu kan. Dr. Marius, dari pengamatan Yayasan Konsumen Kesehatan ini, apa yang menyebabkan pemalsuan vaksin ini beredar? Jadi hasil pantauan kita ya, vaksin itu mulai kosong sekitar 2013. 2013, bukan 2011 seperti yang saya sebut, yang saya baca dari IDI gitu jadi, ya. Dari kita pantauan kita mungkin beda biasa. Perbedaannya adalah suatu kekayaan. Tetapi sempat ada kekosongan. Iya. Sekitar akhir 2013. Puncaknya sekitar 2015 Desember sampai Februari 2016. Ya. 2014 saya sudah memberitahu ke Ibu Dirjen Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Ibu, ini dari hasil lapangan, rumah sakit udah teriak-teriak, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta tentang kelangkaan vaksin. Tapi no comment. Ya. Terus 2014 ya, itu saya dapat temuan vaksin sekitar bulan ke-6 atau bulan ke-7, vaksin BCG palsu di Jakarta Pusat. Ya. Saya pada waktu itu diundang oleh Badan POM untuk pemusnahan obat-obat palsu. Saya bicara dengan Kepala Badan POM, Pak Roy, dengan didampingi oleh deputinya yang waktu itu pernah jadi PLT Badan POM, Pak Badar. Saya kasih lihat, ini ada di Jakarta Pusat, ada vaksin BCG palsu. Definisi vaksin palsu terpenuhi, karena apa? Antara misalkan kalau di konsumen kan ada makroskopis, mikroskopis. Makroskopis setara kasat mata. Di situ ada perbedaan antara expired dan nomor batch, ya. Itu berbeda. Di kemasannya ditulis 11/2014. Ya. Isinya 03/2014. Nomor batch-nya juga berbeda. Ya. Dan terpenuhi ini vaksin palsu. Ini ada pengaduan salah satu klinik swasta ingin mensukseskan program untuk vaksin BCG. Jadi barangnya dari Dinas Kesehatan. Jadi kelangkaan vaksin, kekurangan vaksin itu juga menjadi celah untuk kemudian munculnya barang palsu. Barang palsu kan tidak selalu harus berbahaya, tetapi tidak mengandung apa-apa juga bahaya juga gitu kan. Dan terus terang kalau risiko bahaya atau tidaknya kita tidak bisa jawab sembarangan ya. Kita harus jawab secara ilmiah ya. Yang mengetahui bahaya atau tidak di kedokteran ada namanya dokter farmakolog. Sangat disayangkan kok tim Satgasnya tidak ada dokter farmakolog, karena beliau inilah yang mempelajari side effect obat terhadap tubuh manusia. Jadi statement pemerintah harusnya hati-hati. Jangan bilang cuman larutannya NaCl, antibiotik segala macam. Tidak semua, karena di vaksin palsu ini ada 4 grup ya. Satu grup ini saya ketemu yang pasangan suami istri di Bareskrim pada satu acara. Ada 4 jaringan produsen begitulah ya. Yang selama ini ditelusuri oleh Bareskrim. Nah, satu grup ini saya ketemu. Dari hasil pertanyaan saya kepada tersangka langsung ya. Saya dengan alat-alat yang tidak steril, udah selangnya warna kecoklat-coklatan. Saya bukan nakut-nakut. Ini kita buka aja. Jarum yang untuk masukkan disposable sharingnya udah nggak ada CC-nya, udah burak sekali. Terus yang saya tanya, ini dicampurkan dengan apa? Dari tersangka mengatakan ini airbag. Nah, airbag dari mana? Saya juga tidak tahu, itu jadi, tugas kepolisian lah ya. Kemasannya kemudian juga bekas, tidak disterilisasi, isinya juga tidak jelas. Dan kemudian ditambah kekurangan, jadilah disaster sosial kata Dr. Abdi tadi. Mas Kanca. Iya, saya kira kalau mau disebut disaster sosial bisa juga. Karena ini sudah berlangsung 13 tahun melibatkan ataupun korbannya itu banyak sekali. Kemudian juga yang terlibat dalam pemalsuan vaksin juga bukan orang-orang biasa, di situ juga termasuk dokter, ada 3 orang, termasuk bidan. Jadi saya kira ini betul disaster sosial, dan karena itu penanganannya saya kira bahkan Presiden ini kan menyebutkan ini kejahatan luar biasa kan begitu. Jadi sinkron dengan sebutan disaster sosial tadi. Nah, karena itu penanganannya juga perlu cara-cara yang luar biasa.
Jadi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, sejauh ini memang saya kira kurang. Ya, saya kira kurang. Di mana kurangnya Mas Usman? Iya, misalnya tadi Dr. Marius katakan tidak adanya dokter farmakologi. Kemudian, untuk satgasnya. betul, bahwa kita media ataupun DPR, kemudian beberapa lembaga swadaya masyarakat, bahkan ada yang menggugat ke pengadilan agar Menteri Kesehatan membuka rumah sakit itu, tetapi kan kemudian apakah pemerintah atau Kementerian Kesehatan siap dengan langkah-langkah berikutnya? Itu yang kemudian menimbulkan kehebohan di Rumah Sakit Elizabeth. Iya, yang dialami oleh teman-temannya Iya, betul sekali. Dokter Abdi ini kemudian jadi persoalan gitu kan? Ya, jadi kan akhirnya kan mau tidak mau Anda sepakat bahwa pemerintah kurang. Ya, karena prepare. terus terang buat rumah sakit dan buat teman-teman sejawat kami pun tidak diberikan sebuah payung pada saat kemudian ada hal seperti ini, apa yang harus kita sampaikan gitu. Karena tentunya resiko istilahnya itu dengan kondisi yang kepanikan yang seperti ini dan kemudian tidak bisa kita berikan informasi yang baik, akhirnya yang menimbulkan kehebohan atau kericuan di masyarakat. Karena sekali lagi dengan kondisi seperti ini, trustednya, kepercayaan masyarakat, baik itu ke dokter atau ke rumah sakit pun langsung turun. Bukan cuma ke dokter dan rumah sakit loh, Iya. Pak. Saya khawatir lebih jauh lagi. Di dunia ini itu muncul gerakan anti vaksin sebetulnya sudah ada. Sudah ada. Di National Geographic kalau kita baca itu sudah ada, against the science. Jadi tapi mereka juga bukan melakukan begitu saja. Tapi bagi mereka misalkan apa sih vaksin terbaik di dunia ini? Air susu ibu. Jadi Dok, boleh disambung sedikit lagi. Jadi Anda merasa bahwa pemerintah tidak kemudian memberikan guidance lebih jauh ke rumah sakit atau dokter ketika kemudian itu diumumkan begitu Ya, sehingga artinya kan muncul persiapan di awal belum ada. Walaupun sekarang sih sudah ada sekarang. Artinya sekarang sudah lebih baik. Artinya ini yang kemudian buat masyarakat juga, kemarin juga beberapa keluarga pasien itu sangat disayangkan. Oke. Artinya kalau dari kami pun itu yang kemudian membuat, ya saya selalu memberikan statement bahwa dokter dan rumah sakit di sini bisa dianggap adalah sebagai korban juga gitu loh dengan kondisi seperti ini. Walaupun tidak selalu begitu ya. Oknum. Oknum, ya tidak semua dokter tidak semua dokter baik dan tidak semua dokter juga jahat. Antara Tidak setan semua dokter malaikat korban, tidak semua dokter. selapis ya. Antara setan dan malaikat selapis. Iya, oke. Kita boleh break dulu ya, Bapak-bapak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.